Selamat pagi jemaat El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Mari naikkan doa dan syukur di ibadah kita pagi hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Dia pasti bekerja di setiap rumah saudara. Di ibadah kita hari ini, terpujilah nama Tuhan. Biar kami tinggikan namamu Yesus. Kami serukan nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak
Sebab Engkau kudus Tuhan, layak disembah. Sebab Engkau maha kuasa, layak ditinggikan. Engkau kudus Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa, Allah yang perkasa, Tuhan yang maha besar. Segala puji, segala hormat, kudus-kuduslah Tuhan, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Sebab Engkau layak dipuji, layak disembah. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita karena kami merasakan kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara yang di rumah saya ajak bangkit berdiri, muliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan gambus dan kecapi, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari rumah yang telah dimenangkan. Mari semuanya bersuka cita dengan gambus dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Kalau Allah di pihak kita,
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih saja Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih saja Tuhan. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin, haleluya. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, ya Tuhan, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang maha kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ya benar Tuhan.
kasih setia. Terima kasih Tuhan, sebab kami berikan segala pujian syukur hanya bagi nama Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya kabar kita semuanya luar biasa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya firman ini benar-benar menginspirasi kita, benar-benar menguatkan hidup kita ya. Bapak terima kasih atas hari ini karena Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kami masing-masing. Dan jikalau kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah yang gembur untuk taburi firman-Mu, sehingga firman boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara semuanya sehat hari ini ya. Saya punya pantun yang bagus buat saudara. Naik sedan beli alpukat, naik jeep jualan sayur. Wah, saudara ya. Kalau badan kita diberi sehat, wajib kita mengucap syukur. Amin, saudara. Wah, luar biasa ya. Naik sepeda mini, rodanya 2, punyanya Mbak Legi. Wah, apa itu artinya Pak Agung? Kalau Anda suka bernyanyi, hati gembira, coronanya pergi. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi kita harus bergembira senantiasa. Karena sebagian poin yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang sukacita, tentang kegembiraan ya. Kita akan belajar bagaimana kita memiliki respon yang benar dalam menghadapi kesukaran. Kita punya respon yang benar di masa-masa kesukaran seperti ini. Kita akan buka di dalam kitab Habakuk, saudaraku ya. Kita akan belajar, Habakuk hanya ada 3 pasal. Kita akan belajar dari Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan untuk saudara, demikian bunyi firman Tuhan ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, ini luar biasa, ini ayat yang sangat menginspirasi kita bagaimana kita harus bersikap dengan benar. Kalau saudara belajar kitab Habakuk, kita harus ngerti latar belakangnya ya. Habakuk termasuk dari sekian nabi-nabi kecil di dalam Alkitab. Habakuk ketika itu menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, bagaimana bangsa Yehuda, bangsa Israel itu ditindas oleh orang-orang Kasdim ya. Dan seolah-olah Tuhan tidak menolong. Habakuk sedang menyampaikan keluhannya kepada Tuhan di masa-masa kesukarannya bangsa Israel. Sekarang kita juga menghadapi masa yang sama, masa yang sukar, masa di mana ekonomi sulit, masa di mana semuanya serba terbatas. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita merespon masa-masa yang demikian. Alkitab mengajarkan kepada kita ternyata hal yang pertama, sikap hati yang pertama yang boleh kita lakukan. Orang tertekan, saudaraku ya, orang tertindas itu tentu saja pasti mengeluh. Tapi saudara harus mengerti, saudara boleh mengeluh, tapi tidak boleh menggerutu. Loh, benarkah? Apakah ada di Alkitab? Habakuk sudah mengatakan, Habakuk ini mengeluh kepada Tuhan. Ya, sekali lagi catatannya mengeluhnya kepada Tuhan. Artinya mari bawa ya saudara ya, hati kita, keluhan kita itu kepada Tuhan. Bawa keluhan kita di dalam doa. Itu yang betul. Kalau mengeluhnya di Facebook, itu artinya Anda meminta simpati dari manusia. Gitu ya. Kalau Anda mengeluhnya kepada orang lain dan Anda terus-menerus mengeluh, akhirnya jadinya menggerutu, akhirnya bersungut-sungut, bahkan itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau Alkitab mengajarkan, Anda boleh mengeluh, tapi bawa keluhanmu dalam doa kepada Tuhan. Setiap orang yang tertekan, jiwanya, tubuhnya pasti akan mengeluh. Alkitab mengatakan Ayub, sekalipun dia di ayat-ayat pertama, pasal pertama, Ayub hanya berdiam diri, tidak mengucapkan apa-apa. Tapi kalau saudara baca pasal selanjutnya, Ayub berkata, saudara, di dalam kitab Ayub pasal 21 ayat 4 dia berkata, kepada manusiakah keluhanku tertuju?
Ayub menjawab sahabat-sahabatnya, dia juga mengeluh tapi dia tidak mengatakan kepada manusia. Keluhannya ditujukan kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan Ayub menghadapi masa yang demikian berat buat dia sendiri. Buat hidupnya. Dia kesal hati. Dia lihat orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, anaknya segar bugar semua, tidak ada yang mati. Tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Ketika itu anaknya diambil Tuhan. Dia orang yang takut akan Tuhan. Ketika itu ekonominya di stop, tidak ada penghasilan. Dan dia mengatakan, apakah keluhanku kutujukan kepada manusia? Tidak. Keluhannya dia ditujukan kepada Tuhan. Ini satu ayat. Mazmur juga berkata demikian. Mazmur 142 ayat 2. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Daud mengatakan dia mencurahkan keluhannya kepada Tuhan. Sekali lagi Alkitab mengatakan boleh mengeluh loh ya. Tapi kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Bukan kepada Facebook, bukan kepada Instagram, bukan kepada orang lain. Curahkan keluhanmu dalam doa kepada Tuhan. Bahkan perjanjian baru juga mencatat ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus saudara, itu membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang bahkan tidak terucapkan. Saudara bisa mengerti hari ini, kita punya respon yang baik kalau kita mengeluhnya kepada Tuhan. Tapi kalau Anda merespon kesukaran ini dengan mengeluh kepada manusia, nanti jadinya saudara akan menggerutu. Jadinya saudara akan bersungut-sungut. Kalau sudah seperti ini, saudaraku ya, Anda akan berbuat dosa malahan. Dalam 1 Korintus ya dikatakan orang yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel itu dibinasakan Tuhan. Orang yang menggerutu terus itu memberontak jadinya. Makanya kita harus bedakan saya antara sekedar mengeluh dengan bersungut-sungut. Ya, jiwa kita bisa tertekan. Banyak kita mengalami masalah ekonomi. Kita bisa sambat hari ini kok tidak ada pemasukan. Besok saya makan apa? Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang cerita untuk makan aja dia masih berpikir karena suaminya di PHK. Ketika beras habis, dia mencurahkan hatinya, Tuhan, berasnya habis, harus bagaimana? Ya, bahkan ketika dia sudah disakiti hatinya oleh Pak Wonya, dia nangis sendiri kepada Tuhan. Dia mengeluh, Tuhan, saya ini Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi kok kondisinya seperti ini? Dan saudara tahu apa yang disaksikan jemaat kita? Malamnya Tuhan kirimkan pembeli kayu bakar, saya renceknya dibeli 1,5 juta. Tuhan juga mengirimkan saudara yang ngirim beras 5 kilo. Saya bayangkan saudara yang dapat beras lebih dari 5 kilo aja kadang-kadang masih mengeluh. Jemaat ini beras 5 kilo sangat berharga. Saudara bisa bayangkan betapa orang-orang yang tertekan jiwanya seringkali keluar keluhan-keluhan. Tapi kalau keluhanmu ditujukan kepada Tuhan, itu adalah alamat yang tepat. Amin saudaraku. Makanya saya heran kadang-kadang. Banyak orang sambat tapi gereja sepi kalau doa. Harusnya kebalik, kalau Anda sambat dengan kehidupanmu, Anda mengeluh dengan kehidupanmu, datangi doa-doa itu. Doa malam, doa pagi, doa puasa, doa di komsel. Semakin Anda mencari Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan semakin dekat dalam hidupmu. Seringkali kita kebalik, kita sekedar mengeluh tapi tidak bertindak apa-apa. Habakuk mengajarkan kepada kita, sekalipun ya dikatakan tadi ya, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Bukan sekedar pohon-pohon saja yang mengecewakan. Sekarang ladang-ladang tidak menghasilkan, pertanian tidak panen. Bukan sekedar ladangnya, dikatakan juga kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada di kandang. Artinya ini kondisi yang benar-benar menyesakkan dada. Tapi Habakuk lebih memilih bertanya kepada Tuhan. Kalau Anda baca dari pasal 1 sampai 3, Habakuk itu tanya jawab dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau tidak bertindak? Tuhan, kenapa Engkau tidak melakukan apa-apa? Seolah Habakuk itu protes kepada Tuhan. Kita sering mendengar protes yang sama. Ayub protes, Daud juga pernah protes hal yang sama. Kenapa orang-orang fasik itu hidupnya makmur? Sama seperti yang dikatakan Habakuk. Tapi satu hal yang pasti, Alkitab mengajarkan kepada kita, mari bawa keluhan kita kepada Tuhan dalam doa. Nah saudaraku, kita perlu belajar
memiliki respon yang benar ya. Karena respon yang benar itu menggambarkan isi hati kita masing-masing. Ketika kita mengambil sebuah keputusan atau pilihan itu menggambarkan isi hati kita. Ya, kamus bahasa Inggris, bahasa Inggris berkata between B and D is C. Artinya B itu birth, kelahiran, D itu death. Di antara kelahiran dan kematian ada C, choice, ya, pilihan. Ya, KPK, di antara kelahiran dan kematian ada P, apa saudara? Pilihan. Ya, artinya selama kita hidup kita dihadapkan dengan pilihan dan pilihan. Ketika pilihan kita benar itu menentukan masa depan. Ada sebuah ilustrasi cerita yang bagus. Ada seorang yang ketika itu sedang tertekan jiwanya, duduk di pinggir sungai. Nah, ketika itu dia ketemu dengan orang yang cukup bijaksana, ya, seorang tua-tua. Terus dia berkata, menguji hatinya orang ini ya, dia berkata, "Nak, kalau kamu diberi pilihan, dikasih ikan sebanyak 500 kg atau pancing untuk memancingkan, kamu milih yang mana?" Nah, anak orang ini berkata, "Saya memilih ikan 500 kg. Lah, orang bijaksana berkata, "Wah, Nak, kamu masih jauh dari bijaksana." Karena biasanya orang itu memilih sumber ya, atau memilih alat untuk mendapatkan hasil ya. Tapi orang ini memilih hasilnya. Orang yang bijaksana berkata, "Ikan kamu makan habis, Nak. Tapi kalau pancing kamu gunakan terus, dia akan berguna." Orang ini tidak mau kalah. Dia berkata, "Bapak, mohon maaf Bapak, saya mau jawab. Kenapa saya milih ikan 500 kg? Bapak bisa bayangkan, kalau ikan itu dihargai 1 kilonya 10.000, maka ikan 500 itu bernilai 5 juta. Dan kalau satu alat pancing itu harganya 500.000 yang paling mahal, saya bisa beli 4 alat pancing, menghabiskan 2 juta. Artinya saya masih punya 3 juta. Saya akan bayar 4 orang untuk mancing buat saya dengan uang 1 juta. Satu hari bayar berapa? 250. Pasti mereka mau. Saya masih punya sisa berapa? 2 juta. Saya akan beli makanan, minuman, duduk di pinggir sungai, memperhatikan karyawan saya mancing. Saya masih punya sisa berapa? 1 juta. Ya, saya bisa bayangkan, wah, orangnya kaget, orang bijaksana dulu. Orang ini ternyata pinter ya. Dia tanya, "Kamu asalnya dari mana?" "Saya dari Padang, Bapak." "Oh, onde-mande, orang Padang." "Wah, pasti kamu pedagang ya?" "Iya, Bapak." Wah, saya bisa lihat ya. Ternyata orang ini lebih bijaksana. Kenapa dia menjawab demikian? Karena isi hatinya adalah pengusaha. Isi hatinya adalah berdagang. Isi hatinya adalah bisnis. Makanya keluar ketika disuruh milih, bisnisnya tetap keluar. Itu menunjukkan isi hati. Jadi apa yang kita pilih menunjukkan isi hati kita masing-masing. Ada sebuah pertanyaan yang lucu sebenarnya, kalau saudara bisa jawab, saudara. Ada seorang suami ya, ketika di pinggir telaga, dia lihat istrinya, ini perumpamaan saudara ya, sama satu orang wanita yang dia juga kenal, ya, istrinya jelas anak Tuhan, ya. Wanitanya belum anak Tuhan, cukup cantik, belum menikah, sama-sama tenggelam di telaga. Kalau disuruh milih, suruh memutuskan, pilih menyelamatkan istri atau tetangganya wanita tadi yang mengenal Tuhan. Ayo bapak-bapak bisa jawab. Suruh milih istri atau tetangganya belum kenal Tuhan. Pasti bapak-bapak yang hatinya lurus, saya pilih istri saya. Kenapa? Karena saya setia dan saya mengasihi istri saya. Tepuk tangan tuh bapak-bapak demikian. Ini betul, gak salah ya. Wah, tapi yang satunya bisa memilih juga. Loh, kalau saya tidak begitu, saya pilih tetangga saya. Loh, kenapa? Karena dia belum diselamatkan. Kalau istri saya meninggal tenggelam, dia masuk surga. Kalau tetangga saya tenggelam, meninggal, tidak masuk surga. Pilihannya sulit betul ya. Wah, yang kedua, kalau istri saya meninggal, tetangga saya diselamatkan, dia bisa menikah dengan saya. Nah, ini baru modusnya kelihatan saya. Sebenarnya pilihan itu menunjukkan apa saudara? Isi hati. Ya, ini hanya sekedar ketawa, tapi ini juga sebuah pilihan yang sulit ya saudara ya. Karena pilihan kita tuh membuat kita tuh bertindak berdasarkan apa yang di dalam hati kita masing-masing. Orang yang lurus akan bertindak lurus. Orang yang serong pasti akan memilih hal-hal yang serong. Itu otomatis. Habakuk berkata, ya saudara ya, sekalipun semuanya mengecewakan, sekalipun semuanya tidak menghasilkan, ayat 18 ya, kata sekalipun itu sebuah
kata pembuka untuk sebuah keputusan, ya saudara ya. Ayat 18 berkata, namun ini keputusannya, dia milih, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah, luar biasa, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Respon yang kedua, sikap hati yang benar yang kedua harus kita ambil dari masa kesukaran adalah, mari kita bersukacita. Katakan sama-sama saudaraku, mari kita apa? Bersukacita. Bergembira di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Saya sudah berkata tadi, keputusan kita menunjukkan hati kita. Orang yang bersukacita itu yang di luarnya, tapi dalamnya kan tidak kelihatan. Kalau Anda bersukacita di masa sukar, artinya yang di dalam Anda itu menunjukkan percaya kepada Tuhan. Habakuk berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa? 19 berkata, karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhanku itu penyelamatku. Tuhanku itu kekuatanku. Itu alasannya Habakuk bersukacita. Makanya sukacita itu bukan sekedar tertawa sesaat. Sama seperti kita lihat dagelan, lihat pelawak, enggak. Ini ngomong masalah masa kesukaran. Kata masa itu berarti tidak 1 hari, tidak 2 hari, tidak 3 hari. Ini lama. Tapi di masa yang lama itu kan kita mungkin terus tertawa, enggak. Tapi optimisme, semangat, ya saudara ya, pengharapan kita yang terpancar lewat wajah kita itu menunjukkan bahwa kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Habakuk memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kalau hari ini Anda masih semangat, komsel semangat, ibadah semangat, itu menunjukkan bahwa Anda menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau Anda masih sekap melayani, cekatan, tidak perhitungan, padahal sebenarnya kekurangan, itu menunjukkan bahwa pengharapanmu dan kekuatanmu adalah siapa saudara? Tuhan itu sendiri. Habakuk mengajarkan kepada kita, mari kita bersukacita, mari kita beria-ria, kita bergembira di dalam Tuhan. Makanya dari awal saya sudah berkata, hati yang gembira adalah apa saudara? Obat. Sekalipun Tuhan tidak terlihat sebenarnya, ya dalam masa-masa yang demikian seolah Tuhan tidak ikut campur, tapi Anda harus percaya bahwa Tuhan terlibat. Sekali lagi ya, sekalipun Tuhan tidak terlihat, tapi Dia apa saudara? Terlibat dalam hidup kita. Nantikan pertolongan Tuhan. Nantikan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara benar-benar punya sikap yang demikian, Alkitab janjinya tidak pernah tidak digenapi. Orang-orang demikian pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kitab Yesaya pasal 46, ya Yesaya pasal 46, ada sebuah ayat yang bagus, saya bacakan sebagai ayat terakhir. Yesaya pasal 46 ayat 3-4. Kalau bisa ditayangkan. Ya, saya bacakan sedikit ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu, ini ayat yang bagus ya, aku tetap Dia, kata Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, mungkin dari saudara-saudara yang mendengar di rumah, saudara merasa sudah putih rambut, tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga. Tapi janji Tuhan luar biasa, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wah, ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Artinya kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang pasti akan menolong kita bahkan sampai masa putih rambut kita. Buat orang-orang tua, jangan khawatir dengan hidupmu. Di masa kesukaran ini bersukacitalah, bergembiralah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan berkata Dia akan menggendong kita, Dia memikul kita, bahkan Dia akan menyelamatkan kita. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Bagi saudara semuanya yang ada di rumah, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita merespon dengan benar dua yang tadi. Yang pertama, jangan menggerutu, ya, mengeluhlah kepada Tuhan, bawa keluhanmu kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, bersukacitalah, beria-rialah di dalam Tuhan, karena Tuhanlah
yang menjadi pengharapan kita. Puji Tuhan, tidak akan saya perpanjang. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bertindak benar, bersikap benar, sehingga hidup kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu, ya Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong, cara untuk menolong hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janjimu. Mari kita tumpangkan tangan kita di dada kita masing-masing. Saudara yang selama masa kesukaran ini banyak menggerutu, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Di masa kesukaran ini kalau kita banyak bersungut-sungut, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Bapa, kami mohon anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kalau di masa kesukaran ini kami tidak bisa menjaga hati kami tidak bisa menjaga mulut kami sehingga kami menggerutu, kami bersungut-sungut Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu tercurah kepada kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami mau mencurahkan keluhan kami kepada-Mu di dalam doa. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan kami. Engkau Tuhan yang membuat segala sesuatunya pasti indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar terjadi mujizat-mujizat atas rumah tangga, atas pribadi-pribadi yang menggantungkan hidupnya kepada-Mu Tuhan. Orang yang tetap bersuka cita sekalipun di masa-masa kesukaran. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, saudaraku, Tuhan memberkati. Ya, mari saudara kita memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara juga bisa memberikan persembahan untuk pembangunan, misi, sekolah, juga sosial, anti wirda, banyak sekali yang pelayanan yang perlu dibantu dengan keuangan kita. Terpujilah nama Tuhan. Di
tepi Tasik Galilea, Simon mencala ikan. Satu pun tak didapatnya, walaupun semalaman. Di tepi Tasik Galilea, Simon mencala ikan. Satu pun tak didapatnya, walaupun semalaman. Yesus berdiri di pantai, mengadakan mujizat. Jala yang sial dan hampa, penuh berkatnya. Yesus berdiri di pantai, mengadakan mujizat. Jala yang sial dan hampa, kini penuh berkatnya. Jala yang sial dan hampa, kini penuh berkatnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ke depan. Komsel-komsel tetap seperti biasanya, yaitu masih online ya. Bagi komsel yang tidak online, saya harap menyesuaikan dengan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah kalau berkumpul. Kalau komsel saudara banyak jiwanya, jumlahnya, mungkin bisa dibagi-bagi juga. Jadi terserah masing-masing komsel bisa berjalan ya. Dan yang kedua, doa pagi hari Selasa dan Rabu tetap jam 5 pagi di gereja, saudaraku. Sedangkan ibadah kaum muda hari Sabtu di Aula Peniel, walaupun juga disiarkan secara langsung ibadahnya itu bagi saudara-saudara kaum muda yang ingin mengikut ibadah lewat online ya. Dan juga hari Minggu, pengumuman hari Minggu ibadah 3 kali yaitu jam 7. Yang pertama, yang kedua adalah setengah 9 dan yang ketiga adalah jam 4 sore. Dengan memperhatikan komsel-komsel yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, minggu pagi jam 7 yang kami susun di sini adalah Komsel Sion, LOJ Galatia, Maranatha, Wahyu 1, Meduri, Jemaat Soko, Gembol, Watu Gudel, dan Kesongo. Sedang yang setengah 9 adalah Komsel Revival, Jogger, Philadelphia, Bombastis, Karmel, dan Heroes. Sedangkan yang sore Komsel Geneng, Glodok, Komsel Tahun, Wahyu, ya itu. Dan bagi saudara yang masih belum tergabung dalam Komsel bisa memilih jam sesuai dengan kesibukan masing-masing ya. Demikian saudaraku pengumuman yang kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan masih mengizinkan kami hidup sampai hari ini. Tetapi kami berdoa juga, saudara Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang kena positif COVID, Tuhan kiranya menolong mereka sehingga mereka mempunyai pengharapan untuk hidup dan kesembuhan yang dari Tuhan kiranya terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih, kami berdoa khususnya untuk anak-anak Tuhan yang terjun di dalam bidang medis. Tuhan memberkati mereka, menaungi mereka, sehingga mereka terhindar dari COVID-19, dan mereka pun juga bisa menolong pasien-pasien yang lain. Dan semua anak-anak-Mu Tuhan, khususnya di Kota Ngawi ini, berkat dan rahmat-Mu turun ke atas kami semua. Saudara-saudaraku, Engkau telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lakukan dalam hidupmu sehari-hari untuk engkau berseru kepada Tuhan, untuk engkau bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita semuanya. Berkat anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai.
Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan firman-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.